Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asyahu bil haqqi bi isnihi sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin mahbuban jami'il khalqi rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mu'minin. Ittaqullah faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Berkah kasih sayang Allah sehingga kita dapat bermunajat duduk bersama dalam mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah yang berjudul Harga Sebuah Iman. Iman tak dapat diwarisi. Dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian iman. Seorang anak bisa saja mewarisi sifat ayahnya, tapi tidak bisa mewarisi keimanannya. Betapa mahalnya harga sebuah iman. Tidak dapat diwarisi dan tidak dapat pula dibeli bahkan oleh nyawa sekalipun. Iman tiada berceceran dimanapun, karena ia hanya berada di tempat tersembunyi nan suci, yaitu di dalam hati. Iman kepada Allah, yakni meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang patut diimani dan disembah melainkan Allah Ta'ala. Pemberian hidayah adalah mutlak hak Allah, namun sebagai hamba hendaknya tertarik pada sebuah keimanan, bukan pasrah bergelimang dosa, tapi mengabaikan setiap nasihat kebaikan yang disampaikan oleh orang sekitar. Teringat akan beberapa kisah kepada masa Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat demi mempertahankan sebuah keimanan, ia rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan harta. Pertama, Mus'ab bin Umair. Pemuda yang tampan, kaya raya, cerdas, sosok yang sempurna hingga menjadi idola di mana saja ia berada. Namun saat ia mendengar bahwa ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar suka dan duka, serta mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya langsung terketuk untuk menanggalkan kekafirannya dan memeluk agama Islam. Ibunya menantang hingga mencabut segala kemewahan yang sebelumnya melekat dalam diri Mus'ab bin Umair. Tak hanya itu, ibunya mengusir Mus'ab bin Umair dan tak lagi menganggapnya sebagai seorang anak. Tapi demi sebuah iman yang begitu mahal harganya, Mus'ab lebih memilih Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dan termasuk orang yang pertama kali memeluk Islam. Ia menjadi budak dari seorang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Dan di tangan sang kafir itulah Bilal mendapat siksaan yang tiada terkira kejamnya akibat mempertahankan keimanannya. Salah satu bentuk penyiksaan yang diterima oleh Bilal adalah dijemur di bawah matahari yang sangat menyengat. Di atas dadanya ditimpakan batu yang sangat besar dan panas. Subhanallah, hanya ucapan ahad, 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 ahad yang terus keluar dari bibirnya. Kejamnya siksaan tidak membuat imannya surut, sampai pada akhirnya sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menebusnya dan memerdekakan Bilal. Yang ketiga, Ammar bin Yasir. Ammar, ayah dan ibunya adalah satu keluarga yang dijanjikan surga oleh Allah.
Mereka termasuk golongan yang pertama yang diberi petunjuk oleh Allah, tapi perjalanan iman mereka tidak mulus. Pertantangan dari kaumnya yang tidak diterima jika mereka menanggalkan keyakinan nenek moyang dan berpindah kepada Islam, membuat mereka menerima penyiksaan keji. Pada akhirnya, mereka sekeluarga harus syahid di tangan kaum kafir demi mempertahankan iman mereka. Masih banyak lagi kisah-kisah tentang betapa berharganya keimanan. Asyah, seorang wanita beriman yang bersuamikan Fir'aun. Kan'an, putra Nabi Nuh, tapi tidak bisa menurunkan keimanan dari ayahnya. Juga Azar, ayah seorang Nabiullah Ibrahim yang tetap pada kekafirannya, dan lain sebagainya. Beberapa kisah betapa hebatnya sebuah iman mampu menjadikan seseorang berkepribadian kokoh, iman yang tidak nampak bentuknya, namun mampu tergambar melalui keindahan perilaku, keteguhan dalam menghadapi segala macam cobaan. Hanya Allah yang ada di hati, janji Allah yang selalu terpatri. Iman yang mampu menggetarkan hati tatkala nama Allah dan Rasulnya disebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal. Kita yang masih berpikir banyak tatkala ada ajakan untuk menghadiri pengajian, kita yang masih berpikir dua kali untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, kita yang masih sering berkutat pada dunia dan lalai menjalankan proyek akhirat, kita yang sering tak merasa bersalah saat meninggalkan perintah Allah, Rabbighfir lana warhamna. Karena iman memang mahal, melebihi dunia dan seisinya, melebihi kecintaan kepada keluarga, bahkan nyawa. Karena iman hanya bisa diterima oleh hati yang menginginkannya, dan hanya Allah lah yang mampu memberinya. Karena lezatnya iman adalah kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami, hatiku, hati keluarga kami atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.